Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan pelajaran tema 2 anak-anak. Bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat seperti ibu kan? Hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan sosial, tema 2, subtema 1. Sebelum materi kita mulai, kita baca basmalah, semoga ilmu kita bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini ada beberapa hal. Yang pertama, mengenai kegiatan ekonomi, pengertiannya dan tujuannya. Yang kedua, keberagaman usaha ekonomi di Indonesia. Dan yang ketiga, jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia. Yuk, mari kita simak anak-anak. Yang pertama, mengenai kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, apapun yang dilakukan oleh manusia, oleh kita, yang berguna, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, itu dinamakan kegiatan ekonomi. Baik kita makan, itu juga untuk kebutuhan hidup. Pedagang berjualan, itu juga untuk kebutuhan hidupnya. Petani menanam padi, itu juga untuk kebutuhan hidupnya. Maka kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan ekonomi. Keadaan geografis Indonesia yang beragam, ada yang pegunungan, ada yang laut, ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi, menyebabkan usaha-usaha ekonomi masyarakat Indonesia juga beragam. Misalnya, di daerah pedesaan dataran rendah, maka sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Di daerah perkotaan, kebanyakan ada industri-industri besar, maka sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai buruh pabrik. Dan baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah, selalu ada yang namanya pedagang. Nah, pekerjaan-pekerjaan tersebut sangat berkaitan erat dengan kondisi geografis di masing-masing daerah. Jenis-jenis usaha ekonomi yang beragam tersebut akan kita pelajari hari ini. Ada 8 jenis usaha ekonomi yang banyak terdapat di Indonesia. Yang pertama agraris, kedua peternakan, 3 perikanan, 4 pertambangan, 5 kehutanan, 6 perdagangan, 7 perindustrian, dan yang ke-8 bidang jasa. Masing-masing penjelasannya, mari kita simak. Perhatikan gambar yang ada di depan anak-anak. Di situ ada gambar orang-orang yang sedang memetik teh di kebun. Nah, pekerjaan tersebut merupakan salah satu bidang usaha dalam agraris. Apa itu agraris? Agraris adalah sektor usaha di daerah pedesaan dan pegunungan yang meliputi 1 pertanian untuk tanaman yang berumur pendek. Contohnya padi dan jagung. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan itu usaha yang menanam tanaman. Tanamannya umurnya lebih dari 6 bulan. Jadi lebih panjang daripada yang di pertanian. Contoh tanamannya apa saja? Kopi dan tebu. Ada informasi penting mengenai agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Kenapa disebut dengan negara agraris? Karena kebanyakan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Yang kedua, mengenai peternakan. Perhatikan gambar, di situ ada orang yang sedang mengelola peternakan ayamnya. Nah, peternakan adalah usaha budidaya hewan yang bertujuan untuk diambil hasilnya. Hasilnya bisa berupa daging, susu, kulit,
atau yang lainnya. Peternakan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, peternakan hewan besar. Contohnya peternakan sapi dan peternakan kuda. Yang kedua, peternakan hewan kecil. Contohnya kambing dan kelinci. Dan yang ketiga, peternakan unggas. Ingat, unggas itu contohnya ayam, burung puyuh. Jadi ayam tidak termasuk dalam hewan kecil, tapi termasuk dalam peternakan unggas. Masih ada kaitannya dengan peternakan, tapi kali ini khusus hewannya, yaitu ikan. Bidang usahanya disebut dengan perikanan. Perikanan adalah usaha budidaya ikan yang ada di kolam, meliputi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat sendiri masih dibagi menjadi 2, yaitu air tawar. Air tawar itu bisa sungai, rawa, waduk, dan sebagainya. Contoh ikan yang biasa dibudidayakan adalah mujair dan lele. Perikanan darat yang kedua yaitu air payau atau tambak. Ikan yang biasa dibudidayakan di tambak atau air payau adalah bandeng dan udang tambak. Jenis perikanan yang kedua ada perikanan laut. Perikanan laut ini lebih secara tradisional langsung mengambil ke laut atau menggunakan alat-alat yang sudah canggih. Jadi, mengelola ikan langsung berasal dari lautnya. Selain ikan, di perikanan laut bisa juga dengan membudidayakan rumput laut, garam, mutiara, dan lain sebagainya yang dihasilkan oleh laut. Selanjutnya ada usaha pertambangan. Perhatikan gambar. Nah, itu adalah salah satu contoh pekerjaan yang ada di bidang pertambangan. Apa sebenarnya pertambangan itu? Pertambangan adalah usaha mengambil sumber daya alam yang berasal dari perut bumi. Pertambangan ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu mineral logam, contohnya emas, timah, dan lain-lain. Yang kedua, mineral non-logam, contohnya marmer, gamping, atau juga bisa belerang. Yang ketiga yang sering kita gunakan yaitu sumber energi. Contohnya minyak bumi dan batu bara. Bensin premium pertama adalah salah satu contoh minyak bumi. Berarti barang-barang tersebut berasal dari usaha pertambangan. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang berasal dari pertambangan. Maka anak-anak jadilah penerus bangsa yang cerdas yang bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan cara bijaksana. Jenis usaha selanjutnya yaitu kehutanan. Ingat, Indonesia punya banyak sekali hutan. Banyak daerah Indonesia yang masih berupa hutan. Kehutanan itu apa? Yaitu usaha mengelola dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Contoh pemanfaatan hutan, Ibu tulis ada beberapa macam. Yang pertama, untuk diambil hasilnya, kayunya, untuk bangunan ataupun bahan kerajinan. Yang kedua, sebagai daerah resapan air. Ini merupakan fungsi penting dari sebuah hutan. Dan yang ketiga, sebagai paru-paru dunia. Dari zaman dahulu, Indonesia sudah dikenal sebagai paru-paru dunia atau sebagai penghasil oksigen terbesar bagi dunia. Dan yang keempat, sebagai tempat berkembangnya flora dan fauna. Dari manfaat hutan yang banyak dan penting itu, maka wajib bagi kita untuk mengelola dan melestarikan hutan. Usaha ekonomi berikutnya adalah usaha yang sering kita temui di sekitar kita, yaitu perdagangan. Perdagangan adalah usaha membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan tujuan tentunya memperoleh keuntungan, sehingga keuntungan tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup si pedagangnya. Perlu anak-anak ketahui
ada perdagangan antar negara. Ada dua jenis perdagangan antar negara, meliputi ekspor dan impor. Ekspor adalah menjual barang yang berasal dari dalam negeri ke pasar negara lain atau luar negeri. Sedangkan impor adalah kebalikannya, yaitu memasukkan barang dari pasar negara lain ke dalam negeri. Nah, itu adalah perdagangan antar negara. Perdagangan ini zaman dulu dimulai ketika suatu daerah sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sehingga perlulah adanya perdagangan. Nah, berikutnya sebuah usaha yang banyak terdapat di Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya. Kita hidup di daerah tersebut, sehingga seharusnya kita sudah tidak asing lagi dengan usaha ini. Ya benar, yaitu perindustrian. Di Surabaya dan juga Sidoarjo banyak sekali terdapat pabrik-pabrik. Nah, itulah yang disebut dengan usaha perindustrian. Apa itu perindustrian? Usaha mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Contohnya industri makanan, tekstil, dan elektronik. Perhatikan gambar di depan anak-anak. Itu adalah sebuah industri dalam bidang tekstil atau pakaian atau biasa disebut dengan garment. Jenis-jenis industri ada 3 macam, yaitu industri rumahan atau home industry. Biasanya masih dalam tahap kecil. Kemudian industri sedang, dan yang ketiga industri besar. Bidang usaha yang terakhir mengenai bidang jasa. Perhatikan 2 gambar di depan anak-anak. Itu 2 usaha yang saat ini sedang berkembang pesat, yaitu ojek online dan percetakan. 2 bidang ini sangat melayani masyarakat. Nah, benar, bidang jasa adalah usaha pelayanan terhadap masyarakat atau konsumen. Contoh usaha bidang jasa diantaranya ojek online, kurir, dokter, fotokopi atau percetakan, dan pengacara. Itu hanya sedikit contoh dari banyak dan beragamnya usaha bidang jasa yang ada di masyarakat Indonesia. Bagaimana? Menarik pelajaran hari ini? Hari ini kita telah mempelajari banyak bidang usaha yang sebenarnya sering kita temui di sekitar kita, dan itu merupakan usaha-usaha yang menopang perekonomian negara kita. Jika usaha-usaha ekonomi yang ada di Indonesia ini maju, maka perekonomian negara juga ikut maju. Dari situ, punyalah cita-cita untuk memajukan negara dan bermanfaat bagi sekitar dengan menjadi salah satu dari pekerjaan yang banyak tadi. Pekerjaan-pekerjaan yang Ibu sebutkan tadi, insya Allah semuanya bermanfaat bagi lingkungan kita dan memajukan perekonomian Indonesia. Sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita baca hamdalah bersama anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan semangat selalu. Jika ada yang ditanyakan, silahkan hubungi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.